Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-21. Senopati ing Ngaloka bertemu dengan Nyai Ratu Kidul. Di rumahnya malam itu, Ki Juru Martani merasa tidak enak hati. Ki Juru tidak bisa tidur meski sudah tengah malam. Ki Juru lalu bermaksud ke puri tempat kediaman Senopati. Di luar seorang penjaga menyambut kedatangan Ki Juru. Ki Juru bertanya, "Wahai penjaga, katakan kepada putraku, aku hendak menghadap. Apakah dia ada di rumahnya?" Lurah penjaga pintu berkata, "Putra Tuan saya lihat setelah makan dan minum dengan para mantri pamajekan, kemudian pergi." Saat itu sedang malam bulan purnama. Ki Juru Martani sudah menduga kemana Senopati pergi. Segera Ki Juru menyusul Senopati. Dalam sekejap sudah sampai di Lipuro. Terlihat Senopati sedang tidur di atas batu besar. Ki Juru Martani berkata dalam hati, "Bagaimana si Senopati ini? Katanya mempunyai cita-cita tinggi. Mengapa malah enak-enak tidur?" Tak berapa lama ada pelita sebesar buah kelapa jatuh menuju ke arah Senopati yang sedang tidur. Ki Juru Martani berkata, "Bangunlah wahai Senopati, di atasmu ada cahaya memancar seperti bulan." Senopati kaget dan terbangun, lalu mendongak ke atas. Tampak olehnya cahaya sebesar buah kelapa. Senopati berkata, "Apakah engkau ini? Mengapa berada di atasku?" Si pelita berkata, "Ketahuilah, aku ini bintang yang memberi petunjuk kepada orang yang bertapa di tempat yang sepi. Permohonanmu telah diterima oleh Tuhan. Engkau akan menjadi raja di tanah Jawa dan para raja lain akan tunduk padamu. Juga raja-raja dari seberang. Engkau akan berkuasa hingga ke anak cucumu tanpa saingan. Negerimu akan makmur, kaya emas permata dan sangat dihargai oleh negeri lain. Lalu akan datang raja terakhir dan negara akan terpecah. Tandanya ada bintang berekor, gerhana matahari dan bulan, dan gunung meletus dengan hujan abu. Itulah tanda negaramu akan pecah." Bintang kemudian menghilang ke langit. Senopati berpikir, "Kapan aku akan menjadi raja di tanah Jawa sampai ke anak cucuku dan buyut? Semua raja di Jawa tunduk dan aku akan menjadi pelita di tanah Jawa menggantikan ayahanda Sultan Pajang." Ki Juru Martani berkata, "Nah Senopati, jangan dulu takabur. Apa yang kelak terjadi tak dapat kita pastikan. Jangan dulu terlalu percaya kepada bunyi si bintang. Beda kalau yang mengatakan manusia, bisa ditagih. Bagaimana kita bisa memastikan perkataan si bintang itu? Belum tentu itu akan terjadi. Kelak kita pasti akan berperang dan bertarung dengan musuh. Kalau memang pasti bisa menjadi raja di tanah Jawa. Kalau kalah akan menjadi tawanan." Senopati merasa tenang setelah mendengar perkataan sang paman. Senopati berkata, "Bagaimana saran Paman Juru? Saya sekedar menjalani saja dan menurut nasihat Paman Juru. Saya minta Paman dan saya jangan berpisah lagi." Ki Juru Martani berkata, "Kalau begitu ayo kita bicarakan. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan yang Maha Agung agar tercapai keinginan. Dan kalau doa ingin segera dikabulkan, jangan hanya enak-enak berdoa di rumah. Ayo kita bagi tugas. Aku naik ke Gunung Merapi, engkau ke Laut Selatan. Di sana kita meminta anugerah Tuhan. Semoga apa yang kita inginkan segera tercapai." Keduanya sepakat dan segera melaksanakan rencana. Senopati segera menceburkan diri ke Sungai Umpak. Kemudian bertapa ngeli menurut aliran sungai. Di tengah perjalanan mengikuti aliran air ada seekor olor besar, namanya Tunggul Wulung. Si olor seolah mengatakan, "Tuanku, naiklah ke punggungku, akan aku bawa kemana Tuan inginkan." Si olor itu riwayatnya dulu pernah ditolong oleh Senopati. Ketika di Sawangan yang terletak di Sungai Samas, si olor terjaring oleh jala. Oleh orang-orang, si olor kemudian ditangkap dan dihaturkan kepada Senopati.
Melihat si Olor, Senopati merasa suka, lalu diberi busana berupa jamang dan kalung emas. Si Olor kemudian dilepaskan lagi. Si Olor kemudian diberi nama Tunggul Wulung. Senopati pun segera mengikuti si Olor sampai ke pantai selatan. Sesampai di pesisir, Senopati disambut ombak besar yang seperti gunung merangkak. Senopati kemudian melakukan semedi di pantai. Tak lama datang angin ribut yang hebat. Pohon-pohon bertumbangan dan patah. Air samudra bergolak seakan mendidih. Banyak hewan-hewan laut seperti bandeng dan udang seperti dilempar ke daratan. Termasuk hewan-hewan besar seperti lumba-lumba dan naga-naga di lautan. Sementara itu, Nyai Ratu Kidul yang berada di peraduannya kaget karena datang para naga yang mengungsi. Nyai Ratu Kidul berpikir, selama ini belum pernah aku melihat lautan bergolak seperti ini. Seakan-akan matahari runtuh oleh bergolaknya samudra yang seperti api neraka. Ikan-ikan banyak yang mati. Apakah kiamat sudah datang? Nyai Ratu Kidul lalu berdiri di pelataran kedatonya. Tampak olehnya seorang manusia luhur sedang berdiri di pinggir pantai, Senopati Inganogo. Nyai Ratu Kidul berkata, apakah orang ini yang membuat laut bergolak? Ratu Kidul segera naik ke darat mendekati yang sedang semedi. Dengan perlahan duduk sungkem dan menyentuh kaki sang pertapa. Nyai Ratu Kidul berkata, wahai sang raja, hilangkan huru-hara yang kau buat. Seisi laut selatan ini adalah milikmu, Patuka. Semua akan tunduk dan patuh, baik makhluk halus atau jin. Tanpa guna engkau orang yang sakti jika pekerjaanmu merusak. Kalau engkau ingin, para makhluk halus dan jin ini berangkatkan perang melawan para raja di Jawa. Kalau engkau mau dipatuhi para jin, engkau bisa menjadi raja besar. Mendengar perkataan Nyai Ratu Kidul, Senopati Ngalogo condong hatinya. Huru-hara segerna sirna. Semua ikan yang mati hidup kembali. Nyai Ratu Kidul kemudian pulang. Senopati mengikuti di belakang. Mereka masuk ke samudra tanpa basah oleh air. Dan tak lama sampailah di Kedaton Selatan. Nyai Ratu Kidul dan Senopati kemudian duduk nyaman. Senopati kemudian singgah di keraton Ratu Kidul selama beberapa hari. Ratu Kidul berjanji akan membantu bila Senopati menginginkannya kelak. Setelah mencapai kesepakatan, Senopati segera keluar dari Keraton Kidul. Senopati yang baru saja keluar dari Keraton Kidul telah sampai di tepi pantai. Di pesisir Parangtritis, sang pendeta agung Sunan Kalijogo sedang bertafakur. Senopati segera menyembah dan mengusap kaki sang guru. Dengan duduk menunduk, Senopati berserah diri hidup dan mati. Berkata Kanjeng Sunan Kalijogo, hei Senopati, jangan mengandalkan kekuatanmu. Bisa masuk ke samudra seperti layaknya berada di daratan. Itu menjadikan ujub dan riak takabur. Tak seyogianya dikerjakan oleh para mukmin. Menjauhkan peribadatan dan rasa menyatu dengan Tuhan. Jangan meniru langit dan bumi, laut dan gunung. Semua itu alat bagi manusia. Mereka besar tetapi tidak lengkap. Seperti gunung itu tinggi besar, tapi tak punya penglihatan. Bumi itu luas, tapi tak ada keunggulan lainnya. Juga langit itu luas dan tinggi, tetapi hanya itu kelebihannya. Sedangkan jika engkau menjadi raja, maka harus mempunyai banyak watak utama. Pakailah watak syukur dan bening hati. Kalau engkau menjadi raja di tanah Jawa, pasti para penguasa di Jawa akan tunduk ke Mataram. Jika engkau memakai watak yang demikian. Sekarang ayo pulanglah ke Mataram. Aku tidak mampir ke rumahmu. Keduanya lalu berangkat ke Mataram. Perjalanan mereka laksana kilat. Sebentar kemudian sudah sampai di Mataram. Di Mataram, Sunan Kalijogo melihat perumahan Senopati tidak memakai pagar. Kerbau dan sapi dibiarkan berkeliaran. Berkata Kanjeng Sunan, Senopati, keliru kalau engkau bersikap angkuh dan takabur. Ujub dan riak kalau engkau memelihara kerbau tanpa kandang. Pakailah watak syukur dan hati bening. Kerbau dan sapi itu memakai tali keloh sebagai pegangan untuk menuntun. Juga harus mempunyai kandang yang kuat.
Bila perlu dijaga di malam hari agar tidak dicuri orang. Bila semua usaha sudah engkau lakukan, serahkan kepada Tuhan apapun hasilnya. Itulah perilaku yang sesuai dengan tuntunan agama. Maka buatlah pagar di sekeliling kota Mataram. Setiap musim kemarau perintahkan orang untuk mencetak bata. Setiap tahun dicicil oleh 800 orang dengan telaten. Pakailah rasa syukur, jangan takabur. Setiap tahun buatlah bata, sedikit demi sedikit hingga terkumpul. Sunan Kalijogo lalu menggaris dengan tongkatnya batas-batas kota Mataram. Senopati mengikuti di belakangnya. Sunan Kalijogo berkata, "Kelak batas ini bersihkanlah dan buatlah kota." Senopati menurut saran Kanjeng Sunan Kalijogo. Pembangunan pagar bata pun segera dimulai.